Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Rohmat Hidayat dari program studi perencanaan wilayah dan kota UPBJ UT Denpasar. Pertama-tama, tutor yang saya hormati beserta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya kita dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan berdiskusi pada forum ini. Pada kesempatan ini, saya mencoba mempresentasikan mengenai berkah tersembunyi bagi bumi di balik pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu pada awal tahun 2020 lalu, tepatnya pada bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan adanya 2 kasus pasien COVID di Indonesia. Coronavirus yang awalnya hanya menyerang pada wilayah Wuhan, Cina, telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, dan menjadi pandemi global. Tidak sedikit korban yang berjatuhan akibat pandemi COVID-19 ini. Semua kalangan, pemerintah maupun masyarakat, berlomba-lomba untuk mengatasi pandemi ini dan memotong tingkat penyebaran COVID ini. Namun di balik semua musibah akibat pandemi tersebut, mungkin kita sadar akan adanya dampak positif yang dirasakan. Meski mengguncang kehidupan manusia, pandemi COVID-19 membawa berbagai dampak positif bagi lingkungan, mulai dari kualitas air, udara, hingga keanekaragaman hayati. Masih kita ingat kebijakan pembatasan sosial skala besar atau PSBB yang diberlakukan pada bulan April tahun 2020, upaya pembatasan aktivitas masyarakat Indonesia yang lebih dikenal dengan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut menjadi salah satu penyumbang dari meningkatnya kualitas lingkungan. Pasalnya dengan kebijakan itu, untuk tetap di rumah membuat penggunaan bahan bakar untuk transportasi pun berkurang. Menurut International Energy Agency atau IEA, permintaan minyak telah turun sekitar 435.000 barrel secara global dalam 3 bulan pertama pada tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, konsumsi batu bara global juga berkurang karena permintaan energi yang lebih sedikit selama periode lockdown. Di Indonesia sendiri, konsumsi bahan bakar minyak atau BBM turun sekitar 25% sepanjang tahun 2020. Bahkan di kota-kota besar yang menerapkan kebijakan PSBB, penurunan konsumsi BBM bisa mencapai hampir 50%. Dengan adanya pengurangan aktivitas manusia, maka emisi gas rumah kaca pun berkurang. Penggunaan bahan bakar fosil merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang memicu terjadi perubahan iklim. Dilansir dari laman PBB, perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Perubahan ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dalam pembakaran bahan bakar fosil. Pada tahun 2020, secara global emisi karbon dioksida atau CO2 turun sebesar 7% atau 2,6 miliar metrik ton. Angka ini hampir sekitar 2 kali lipat emisi tahunan Jepang. Sementara itu, dikutip dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, emisi kendaraan darat di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 mengalami penurunan hingga 11%. Selain itu, dampak positif lainnya mengakibatkan udara bersih, air pun jernih.
Nah, menurut studi yang diterbitkan pada bulan September tahun 2020 selama pandemi COVID-19, emisi ozon global dan Eropa dapat turun sekitar 30-50% untuk sektor industri, energi, pelayaran internasional, serta sektor penerbangan. Dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat polusi udara di kota New York pada tahun 2020 berkurang hampir 50% akibat upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Di banyak kota seperti di Eropa, akibat lockdown COVID-19, emisi nitrogen dioksida atau NO2 juga turun sebesar 30-60%, termasuk di kota-kota besar seperti Barcelona, Madrid, Milan, Roma maupun Paris. Tak hanya udara, upaya pencegahan infeksi virus corona juga berdampak pada peningkatan kualitas air. Sebuah studi yang dilakukan oleh Yunus dan kawan-kawan pada tahun 2020, tingkat polusi turun hampir sekitar 16% di danau air tawar terpanjang di India selama periode lockdown. Studi lain menemukan bahwa penutupan pantai dan pembatasan perjalanan selama pandemi juga mengurangi jumlah sampah yang bocor ke laut di lepas pantai Kenya. Nah, dengan tempat wisata ditutup saatnya untuk alam beristirahat. Untuk menarik dan memfasilitasi wisatawan, berbagai tempat wisata alam seperti pantai, taman nasional, pegunungan, hutan, dan gurun perlu menyediakan tempat tinggal, tempat makan, serta pasar yang banyak mengkonsumsi energi dan sumber daya alam. Di sisi lain, aktivitas pengunjung tempat wisata juga menimbulkan sampah dengan jumlah yang tidak sedikit dan berpotensi merusak keseimbangan ekologi. Penutupan wisata selama pandemi rupanya memberikan suatu waktu bagi alam untuk memulihkan dirinya dari gangguan dalam tanda kutip manusia. Air yang tadinya keruh pun menjadi jernih hingga lumba-lumba kembali terlihat di pantai Teluk Benggala di Bangladesh maupun pelabuhan Venesia di Italia. Selanjutnya di Thailand ada penyu terbesar di dunia yang terancam punah bertelur di pantai Phuket yang biasanya ramai oleh pengunjung wisatawan setelah bertahun-tahun lamanya. Padahal jenis penyu belimbing tersebut lebih suka bersarang di tempat terpencil. Setiap kejadian pastinya mempunyai dua sisi. Jika ada dampak positif, tentu ada dampak negatif yang lebih besar. Selain anjloknya perekonomian akibat dibatasinya aktivitas manusia, pandemi juga menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Misalnya timbulan sampah medis seperti masker, facial, dan limbah medis lainnya. Apalagi jika pengelolaan limbah tersebut belum dilakukan secara tepat. Yuk, kita jadikan pandemi COVID sebagai momentum untuk memanjakan dan merawat bumi dengan pola hidup new normal kita. Demikian uraian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaiannya, saya memohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.